Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Selamat pagi dan selamat beribadah. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang beribadah, untuk kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mendorong saudara untuk memberi persembahan, uang persembahan, ataupun memberi persepuluhan melalui aplikasi BUS ataupun online banking yang nomornya ataupun QR code-nya ada tertera di sebelah di bawah saya. Oke, Anda boleh memberi dan Anda juga boleh mengirimkan star ataupun bintang tekan untuk memberikan uang persembahan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memberi. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa datang beribadah, kami bisa datang memuji, menyembah Engkau bersama dengan keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami sangat bersyukur karena waktu dan masa yang Kau berikan buat kami untuk kami bisa datang menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, sebentar kami mau memberi Tuhan. Mari Engkau terus memberkati kami, memberkati pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar Tuhan, biarlah menjadi benih yang berkuasa, yang mengubah hidup kami, yang membuat kami bisa masuk ke dalam panggilan-Mu. Berkati firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan begitu baik saudaraku, amin. Sehingga kita bisa datang dan bisa beribadah, dan pada waktu ini kita bisa mengizinkan waktu kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Hari ini kita berbicara bagaimana hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan keluar panggilan kita di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini kita perlu mengerti untuk kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita mesti mengetahui akan keagungan Tuhan, akan keperkasaan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita ketika kita bisa mengakui dan ketika kita bisa melihat Yesus itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah di atas segala sesuatu. Amin saudaraku. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berada di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, sama ada Dia adalah Tuhan yang kelihatan dan juga Tuhan yang tidak kelihatan. Amin saudaraku. Dan kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang agung. Dengan cara ini membuat kita bisa mengeluarkan ataupun menjalankan keluar kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Kita perlu, saudaraku, kita perlu benar-benar mengenal Yesus, Tuhan yang agung di atas segala sesuatu. Karena kita percaya bahwa di dunia luar orang hanya memikirkan tentang kehormatannya, memikirkan tentang keagungannya, memikirkan tentang dirinya sendiri, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Yesuslah yang teragung. Yesuslah yang luar biasa, yang bisa mereka lihat dan yang bisa mereka percaya untuk mereka menjalankan keluar kehidupan mereka. Amin saudaraku, ini dia. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya melihat diri kita dan bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita, sehingga di hadapan Tuhan kita menjalankan keluar kehidupan yang tidak layak. Karena kita tidak bisa melihat Yesus ataupun sebagai Tuhan kita yang luar biasa dan agung. Saudaraku, karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 hingga 17. Ini sangat penting saudaraku, kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan dan mengakui keagungan Yesus, ketuhanan Yesus, sehingga kita bisa memfokuskan seluruh hidup kita kepadanya untuk kita menjalankan keluar panggilan kita di hadapan Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Saya akan bacakan di sini. Ia ataupun Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi.
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudaraku, untuk mengerti bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan, sudah pasti kita perlu mengetahui siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang agung. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik singgasana ataupun pemerintah. Segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kalau kita lihat ini, saudaraku, Yesus adalah anak Allah. Dialah Allah yang agung, saudaraku. Apabila kita belajar melihat Yesus dan kita tahu, kita melihat Yesus, yang kita dapat melihat gambar Allah yang jelas dalam Yesus. Dia membawa gambaran Allah. Dan ketika kita melihat Yesus, kita bisa juga menjalankan keluar kehidupan kita sama seperti apa yang Yesus jalankan sewaktu Ia di muka bumi ini, saudaraku. Ini sangat penting, saudaraku. Kita bisa melihat Yesus, bagaimana Dia menghormati Bapaknya, bagaimana Dia mentaati perintah Bapaknya. Kita juga mentaati sama seperti Yesus untuk kita bisa menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang agung, yang menciptakan segala sesuatu sebelum ada sesuatu yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, Dialah Tuhan, Dialah yang telah Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi. Dan saya ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Allah kita yang agung, yang luar biasa, yang ada sebelum segala sesuatu. Ketika kita bisa melihat Yesus adalah yang agung, kita bisa melihat cara kehidupan Yesus. Apa yang dikatakannya, kita mentaatinya, karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang membuat kita lebih, bagaimana kita bisa menjalankan keluar kehidupan yang layak, panggilan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, saudaraku, Yesus yang luar biasa juga itu, Dia datang juga sebagai manusia. Kita tahu bahwa Yesus datang sebagai Tuhan ke dunia, namun pada masa yang sama Dia juga adalah manusia yang luar biasa. Kita dapat melihat Dia sebagai hamba Tuhan, namun Dia sendiri adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Dia di dunia ini diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dan ramai yang percaya akan keagungan Yesus. Namun, saudaraku, mereka tidak hidup untuk Dia. Kita percaya Yesus. Dari sekolah minggu, kita sudah dengar tentang Yesus. Ketika kita masuk usia remaja, kita mendengar tentang Yesus. Ketika kita sudah dewasa, kita mendengar tentang Yesus. Dan kita tahu apa yang Yesus lakukan. Kita tahu keagungan Yesus. Kita tahu kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak menjalankan kehidupan untuk Tuhan. Kita hanya menjalankan kehidupan untuk diri sendiri, untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Dan kita mengambil kesempatan terhadap ketuhanan Yesus. Kita menjadikan Yesus itu sebagai suruhan kita. Kita hanya mau datang kepada Tuhan ketika kita punya keperluan. Kita datang kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan saudara dan saya demi kepentingan diri sendiri. Ini yang membuat kita tidak bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang membuat Yesus sebagai hamba kita, menyuruh Dia melakukan kepentingan kita. Kita berdoa menyuruh Tuhan membuat sesuatu untuk kepentingan kita. Dan memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi saudara tidak pernah hidup untuk Tuhan. Tidak pernah melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ini bahaya, saudaraku. Ini tidak membuat kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Kita orang yang seperti ini, karena mereka tidak bisa melihat keagungan Tuhan, ketuhanan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita menjalankan keluar kehidupan kita sebagai orang Kristen yang asal-asalan. Tidak pernah menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Karena hidup kita hidup seperti orang-orang Kristen yang hidup dengan kepentingan diri sendiri tanpa
mau menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku, ini dia saudaraku. Makanya kalau kita lihat saudara di dalam gereja, ramai orang Kristen. Ada yang melayani dalam gereja, namun mereka melayani untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka mau dipuji, mereka mau dihargai, mereka mau dihormati. Kalau mereka tidak dipuji, mereka kecewa, marah. Dan ada yang sanggup melepaskan pelayanannya. Kenapa saudaraku? Karena dia melayani dalam gereja dengan tujuan adalah untuk memenuhi kepentingan di mana dia mau diterima dengan banyak orang. Makanya saudaraku, ada juga orang Kristen ketika datang ke gereja, sudah lama datang ke gereja, tetapi karena mereka tidak diperhatikan, apa yang berlaku? Mereka rasa marah dan tidak dihargai dan tinggalkan gereja. Ini saudaraku, ramai. Banyak orang Kristen yang saya lihat saudaraku, sama menghadapi masalah seperti ini. Masalah tentang isu, tentang dirinya, siapa dirinya. Ketika mereka tidak dihargai, mereka marah dan mereka tinggalkan Tuhan. Saudaraku, ini dia. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang agung dalam gereja ini. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas gereja ini. Kita akan melayani Tuhan tanpa ada kepentingan. Sama ada orang mau puji atau tidak puji, kita tetap melayani Tuhan. Dengan segenap hati kita, karena kita tahu bahwa kita tidak melayani Tuhan, kita tidak melayani manusia, tetapi kita melayani Yesus yang agung. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, jangan kita melayani karena kita mau diterima atau kita mau dihargai. Saudaraku, lebih baik Yesus, Tuhan menghargai saudara daripada manusia yang menghargai. Kalau manusia yang menghargai, mungkin ada niat hati yang jahat. Tetapi ketika Tuhan menghargai saudara, saudara akan diangkat daripada label yang bawah menjadi label yang lebih tinggi. Karena Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Makanya saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, kita melihat Yesus adalah Allah yang agung. Kita melayani Tuhan kita, Raja kita. Amin saudaraku. Jadi jangan kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai untuk memenuhi kepentingan saudaraku. Kepentinganmu sendiri. Saya percaya bahwa saudara punya talenta yang luar biasa. Tuhan memberikan segala talenta ataupun pemberian khusus dalam hidup saudara untuk melayani. Tidak kira apa saja pelayanan yang ada dalam gereja. Saudaraku, ingat bahwa apa yang Tuhan berikan kepadamu itu adalah milik Tuhan dan untuk melayani Tuhan dan tujuan Tuhan. Jangan kita memiliki apa yang digunakan untuk melayani Tuhan, contohnya talenta yang Tuhan berikan, kemahiran yang Tuhan berikan, saudara gunakan untuk kepentingan. Ataupun saudara punya talenta, saudara menggunakan untuk rumah Tuhan, tetapi ada syarat, ada kepentingan. Karena saudara tidak melihat yang saudara layani adalah Tuhan. Sehingga ketika saudara diberikan talenta ini, saudara sombong. Saudara tidak mau melayani Tuhan. Dan kebanyakan orang-orang Kristen hari ini yang Tuhan berikan talenta ini, mereka gunakan untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan tidak pernah menggunakan talenta ini untuk melayani Tuhan. Karena orang seperti ini tidak melihat Yesus adalah Tuhan yang agung. Sehingga seringkali dalam gereja kita kekurangan orang yang melayani. Ada yang punya talenta untuk mengisi posisi pelayanan itu, tetapi mereka tidak mau mengambil inisiatif untuk memberikan, mengorbankan waktu, masa, kemarin yang ada untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, mereka sanggup. Kenapa hal ini bisa berlaku? Karena orang seperti ini tidak melihat bahwa talenta yang Tuhan berikan kepadanya adalah untuk melayani Tuhan Yesus yang agung. Yang luar biasa, yang telah mati, yang darahnya telah menyucikan dosa saudara. Dan memberikan talenta itu untuk saudara. Bukan untuk kepentinganmu, tetapi untuk rumah Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Jangan kita memberikan waktu sisa hidup kita kepada Tuhan, sedangkan pada waktu sekarang, saudara sepatutnya harus melayani Tuhan dengan talenta yang dengan pemberian, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu.
Jangan beri alasan saudaraku. Ketika kita menjadi orang yang mengerti akan keagungan Tuhan, kita akan melayani Tuhan tanpa syarat. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan juga mengampuni engkau tanpa syarat. Makanya saudaraku, mari teman-teman yang ada dalam rumah Tuhan, ketika Tuhan memberikan engkau talenta, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena saudara tidak melayani orang-orang dalam gereja, tetapi saudara melayani Tuhan yang agung. Saudaraku, semuanya itu kita kembalikan kemuliaan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang agung, dan Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, sudah pasti kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan hidup untuk Dia dan ingin menyenangkan hati Dia. Dan melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saudaraku, ketika Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhanlah yang menjadi raja atas berkat itu. Ketika Tuhan memberikan talenta kepadamu, Tuhanlah menjadi raja atas talenta itu. Ketika saudara diberikan umur yang panjang, Tuhanlah yang berkuasa dan menjadi raja atas hidupmu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, gunakanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani Dia dengan segenap hatimu tanpa syarat. Tanpa ada negosiat kepada gereja, kepada pemimpin. Tengoklah, tunggu saya ada waktu baru saya melayani Tuhan. Engkau gunakan talentamu yang Tuhan berikan itu untuk mencari keuntunganmu, untuk kepribadianmu. Tetapi engkau tidak pernah memberikan talentamu itu untuk melayani Tuhan. Saudaraku, engkau memberontak kepada Tuhan. Walaupun secara tidak nyata, tetapi hati dan pemikiranmu engkau memusuhi Tuhan. Hati dan pemikiranmu engkau memusuhi Tuhan. Karena engkau tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani Dia. Sedangkan 2000 tahun yang lalu, Yesus yang agung, pekerjaan yang agung dari kayu salib telah mati untuk saudara. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Mengapa kita perlu melayani Tuhan yang agung? Untuk melayakkan kita hidup di hadapan Tuhan. Karena di dalam Dia, segala sesuatu itu ada. Di dalam Dia, saudaraku, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu, segala aspek kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara miliki, keluarga yang saudara miliki, harta yang saudara miliki, pelayanan yang saudara miliki, pekerjaan yang saudara miliki, bisnis yang saudara miliki, segala sesuatu itu ada di dalam Yesus. Makanya saudaraku, sejauh mana kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan itu, yang saudara yang diberikan, yang dipercayakan oleh Tuhan itu dengan melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Sejauh mana, sekuat mana saudara? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, without Jesus, tanpa Tuhan Yesus, saudara akan tersungkur. Tetapi ketika Yesus menjadi Tuhan dalam atas kehidupanmu, pada waktu engkau jatuh, Tuhan yang akan mengangkat engkau. Tetapi pada waktu engkau tidak mengharapkan Tuhan, ketika engkau jatuh, siapa yang mengangkat saudara? Tidak ada. Karena kita perlu percaya bahwa di dalam Yesus, Dialah ada segala sesuatu dari dahulu. Dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Kadang-kala saudaraku, ramai orang Kristen, ketika dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia pilih apa yang dia suka lakukan, dia lakukan dengan segenap hatinya. Tetapi apa yang dia tidak suka lakukan, dia kerjakan juga, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Makanya orang menilai, inikah orang Kristen? Di gereja begitu berapi-api, tetapi di luar daripada gereja, mereka menunjukkan sikap bahwa di dalamnya tidak ada Yesus. Seringkali orang-orang Kristen, orang-orang dunia luar melihat kita, bahwa kita ini adalah orang-orang munafik. Saudaraku, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, baik di dalam gereja ataupun di luar, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, sehingga orang
bisa memuliakan Tuhan dan bisa melihat Tuhan di atas segala situasi kehidupan kita, dan mereka bisa melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang agung, Tuhan yang memegang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ini dia, kita perlu menjalankan kehidupan yang layak dengan melihat Yesus adalah Tuhan yang agung. Mari saudaraku, kita belajar melihat keagungan Tuhan. Dialah yang menjadi kepala dalam gereja ini. Dialah menjadi Tuhan atas keluarga dan kehidupan saudara dan saya. Kita baca saudaraku, Kolose 1:17 ayat yang ke-20. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 hingga yang ke-20. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dengar baik-baik saudaraku. Ia ada terlebih dari dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia lah kepala tubuh. Dia kepala gereja, tubuhnya. Yaitu jemaat. Dengar baik-baik saudaraku. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, dengar baik-baik, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, ketika kita melihat Yesus, pekerjaannya begitu luar biasa sekali. Apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib, pekerjaannya begitu agung. Yesus menyatakan ketuhanannya sebagai yang agung dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakan di atas kayu salib, saudaraku? Darahnya tercurah. Kematiannya begitu bermakna buat ramai orang. Dahulu saudara dan saya adalah orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Karena pemikiran dan hatimu jahat dan menolak Tuhan. Tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan di atas kayu salib, darahnya tercurah, memeteraikan saudara masuk ke dalam perjanjian yang baru. Sehingga setiap orang yang mengaku dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, mereka diselamatkan. Tuhan, Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ini dia ketika kita belajar melihat Yesus, apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Dia membawa pekerjaan yang begitu besar dan luar biasa. Bukan itu saja saudaraku, ketika dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga, firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah yang pertama bangkit daripada kematian. Dia mengalahkan semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Dia memegang tampuk pemerintahan. Siapakah yang bertahan melawan dia? Saudaraku, ini dia. Yesus yang melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang agung di atas kayu salib. Ketika kita mengerti, kita tidak akan mengomel ketika kita melayani Tuhan. Kita tidak akan mengambil kesempatan ketika kita melayani Tuhan. Kita tetap teguh dengan iman kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak peduli apa orang kata. Kita tetap percaya bahwa ketika saya telah diselamatkan, saya telah diberikan kesempatan untuk hidup, saya telah diberikan kesempatan didamaikan dengan Tuhan. Hari ini saya akan melayani Tuhan tanpa melihat ataupun tanpa peduli apa orang katakan kepada saya. Saya tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hidup saya. Saudaraku, ini dia. Kita tahu bahwa Yesus telah menang. Bukan saja itu, ketika kita melayani Tuhan di dalam gereja, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam gereja yang kita beribadah, kepalanya adalah Yesus. Yesus adalah kepala di dalam tubuhnya. Makanya saudaraku, ketika kita melihat Yesus sebagai kepala, kita tidak menganggap gereja yang tempat kita beribadah ini sebagai satu gereja yang biasa-biasa. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita penuh dengan penghormatan. Kita tahu bahwa yang menjadi kepala dalam tubuhnya adalah Kristus. Allah yang agung, Yesus yang luar biasa. Dia yang menjadi ketua, dia menjadi kepala. Walaupun di dalam gereja itu dia meletakkan dan mentabiskan pemimpin-pemimpin, pastor, gembala. Tetapi yang menjadi ketua, yang kita layani adalah Yesus yang agung, saudaraku.
Makanya saudaraku, ketika kita bisa melihat Yesus adalah kepala di dalam rumahnya, maka kita melayani Tuhan tanpa syarat. Kita akan memberikan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Sama ada orang hargai, tidak hargai. Sama ada orang perhatikan, tidak perhatikan. Sama ada orang menghargai kehidupan apa yang kita lakukan atau tidak. Kita tetap melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak melayani manusia, tetapi kita melayani Yesus yang agung. Ini dia saudaraku, mari kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita melayani Yesus yang Raja kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Sebelum dunia diciptakan, Dia sudah ada. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Di sini, ketika kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Tentang posisinya sebagai raja, sebagai ketua dalam gerejanya. Yesus adalah yang sempurna. Sangat-sangat sempurna pekerjaannya. Makanya saudaraku, ketika kita melihat bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna, Allah yang adil, adalah Allah yang agung. Kita sebagai umatnya, sebagai tubuhnya, kita akan memelihara rumah ini. Amin saudaraku, kita saling memperhatikan sebagai jemaat Tuhan. Kita akan saling mendorong. Kita tidak hidup sendiri-sendiri. Kita tidak membangunkan iman kita sendiri-sendiri, tetapi kita menjaga rumah ini. Rumah ini adalah rumahnya Tuhan. Dan Yesus adalah kepala. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangunkan rumah Tuhan. Tidak mungkin sebagai tubuh kita mencederakan yang lain. Yesus tidak mungkin akan mencederakan tubuhnya. Amin. Tidak mungkin saudaraku. Karena Dia adalah kepala. Bayangkan saudara, kalau saudara seperti ini dan saudara mencederakan tubuh saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tidak berakal kalau sengaja mencederakan tubuhnya, tubuhmu sendiri. Sama dengan Yesus, Yesus tidak mungkin akan mencederakan tubuhnya dan Dia akan menyatukan umatnya. Tetapi saudaraku, ada di kalangan orang-orang yang berada dalam tubuh Kristus sengaja mencederakan tubuhnya. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tinggalkan gereja. Mereka mengata-ngatakan yang tidak baik tentang gereja. Sehingga mereka memberontak dan keluar daripada gereja. Ini seperti engkau mencederakan tubuh Tuhan. Mencederakan gerejanya. Engkau mengatakan yang tidak baik tentang Tuhan. Engkau mengatakan yang tidak baik tentang pemimpin dan orang-orang yang dalam gereja, saudaraku. Ini membuktikan bahwa saudara sedang mencederakan gerejanya. Dan saya percaya bahwa Yesus sendiri tidak akan mencederakan gerejanya, saudaraku. Makanya, ingat saudaraku, jika kita adalah jemaat Tuhan yang sudah lama datang ke gereja, tapi saudara sentiasa tidak sentiasa memiliki ketidakpuasan hati terhadap Tuhan, terhadap orang-orang dalam gereja. Lebih baik saudara periksa hidup saudara. Di mana silapnya? Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus adalah kepala. Dan perkataan firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu, segala kepenuhan ada di dalam Yesus. Maksudnya apa saudaraku? Kalau segala kepenuhan itu, kepenuhan ilahi itu ada di dalam Yesus, maksudnya apa? Itu juga ada di dalam gerejanya. Karena Yesus adalah kepala. Maksudnya Tuhan akan mencurahkan segala kepenuhannya kepada tubuhnya. Makanya orang-orang yang ada dalam gerejanya adalah orang-orang yang akan menerima segala kepenuhan dari Tuhan. Karena dalam ayat 19 kita baca, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di dalam Yesus. Dan karena Yesus adalah kepala dalam gereja, maka Dia juga meletakkan segala sesuatu di dalam tubuhnya. Ini karena Dia telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Amin saudaraku, jadi kita harus tahu bagaimana berfungsi di dalam tubuhnya. Kita akan melihat Yesus sebagai kepala di dalam gereja. Makanya saudaraku, ketika kita bisa melihat Yesus sebagai kepala dalam gereja, dan ketika kita bisa melihat Yesus adalah agung, ketika kita bisa melihat Yesus memiliki segala kepenuhan kealahan itu diberikan juga kepada kita, dan kita juga melihat kita telah diperdamaikan dengan Tuhan, saudaraku. Saya percaya
bahwa kita akan senantiasa mentaati perkataan Tuhan, tunduk dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Kita juga belajar mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita tanpa sedikit pun kepentingan yang ada dalam dirimu. Saudaraku, ini dia. Karena kita percaya ketika kita melihat Yesus sebagai kepala, kita akan melayani dia dengan segenap hati kita. Tidak ada kepentingan dalam diri kita. Dalam Filipi pasal 2, 9 yang 11 mengatakan, Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus atau meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya saudaraku. Makanya saudaraku, Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia telah memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh itu saudaraku, mari kita menjalankan kehidupan kita dengan kreatif, dengan melakukan tujuan Allah dalam hidup kita. Lakukanlah dengan iman, sehingga kita tidak akan tergoncangkan ketika ada badai, ketika ada persoalan datang, kita tetap mau melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, yang mengerti segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia, segala kepenuhan ada di dalam Dia. Dan itu telah diletakkannya di dalam rumah Tuhan. Amin saudaraku, jadi saudara sangat beruntung. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, mari kita baca di dalam Kolose pasal 1, ayat 1, 20, Kolose 1, ayat yang ke-21 hingga yang ke-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pemikiran, seperti yang nyata dari perbuatan menjahat, sekarang dengan baik-baik diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu yang kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun, dengar baik-baik saudaraku, harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku, ini Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin saudaraku. Jadi Tuhan mau ketika kita melihat Yesus sebagai Allah yang agung, mari kita mengerjakan keluar panggilan kita seperti Paulus dengan iman. Karena panggilan yang tertinggi buat setiap kita adalah status kita sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, harta kesayangan Tuhan. Maka saudaraku, ketika kita menjalankan keluar kehidupan kita dengan iman, apabila orang lain melihat, mereka akan bersuka cita dan mereka akan melihat bahwa di dalam hidup saudara ada hadirat Tuhan. Saudaraku, jangan mundur dalam hidupmu. Jangan meninggalkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Bertekunlah dalam iman. Dan jangan pernah tergoncangkan dengan apa yang sedang berlaku di sekitar saudara. Dan kita percaya saudaraku, ketika kita melakukan dengan iman kita, dengan panggilan dan status kita sebagai bangsa yang kudus. Saya ingatkan sekali lagi bahwa orang akan melihat keagungan Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Ini dia saudaraku, kita perlu menjadari bahwa saudara dan saya yang dahulu jauh dari Tuhan, yang dahulu memusuhi Tuhan dengan dalam hati dan pemikiran kita, sekarang saudara sudah diperdamaikan dengan Allah dalam perjanjian yang baru. Mari saudaraku, kita benar-benar belajar mengubah hidup kita. Kita mau percaya bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita mempercayai ini adalah satu panggilan kita. Dan kita bisa memperlihatkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung, Allah yang luar biasa saudaraku. Dan kita setuju apa yang Yesus katakan dan kita kerjakan keluar apa yang Yesus ucapkan dalam perkataan, dalam firman-Nya. Untuk kita benar-benar bisa mengerti bahwa kita melihat Yesus adalah Allah yang agung. Dengan cara ini saudaraku, kita bisa menjalankan keluar kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami
sebagai bangsa yang kudus, sebagai imamat yang rajani. Kami harus menjalankan keluar kehidupan yang layak di hadapan Engkau Tuhan. Dengan melihat Yesus sebagai yang agung, yang utama, yang berkuasa, yang memerintah, yang menciptakan segala sesuatu. Engkau ada sebelum dunia ada. Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau juga berkuasa dalam kehidupan kami. Engkaulah kepala dalam gereja ini Tuhan. Sehingga Tuhan segala kepenuhan kealahan itu Engkau letakkan di dalam gerejamu Tuhan. Untuk kami bisa melayani Engkau dengan menikmati kepenuhan Tuhan. Dengan menikmati hadirat dan berkat Tuhan. Dan kami akan melayani Engkau Tuhan tanpa kepentingan diri kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah meletakkan talenta. Engkau telah meletakkan kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kami. Karunia-karunia ini kami pakai untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan dalam diri kami. Tetapi kami mau memenuhi apa yang kurang dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga belajar Tuhan supaya kami tidak mencederahkan Tuhan gerejamu. Kami tetap bersatu Tuhan. Kami harus saling mendorong menjadi satu umat yang luar biasa. Tuhan masuk ke dalam panggilan kami. Menjalankan keluar kehidupan kami dengan iman. Karena kami percaya Tuhan ketika kami melakukannya ini dengan iman dan kami melihat Yesus sebagai Tuhan kami yang agung dan perkasa. Lewat perbuatan yang telah lakukan dalam kehidupan kami. Maka kami akan tetap teguh dan tidak akan goyah dalam melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang ada di rumah pada saat ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Oh haleluya, yang kecewa Tuhan Engkau hiburkan. Yang lemah Tuhan yang tidak mampu, dari segi keuangan mereka Tuhan, Engkau memberkati keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Firman Tuhan yang telah selesai ini, biarlah menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.